Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Setio Jaya Sarif Kalevi dengan NIM 400 424 620 026 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 Universitas Penegoro. Jadi pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai pemrograman atau codingan tentang pull down dan pull up eksternal. Terus bagaimana cara kita ngeprom ya nantinya, dan juga bagaimana cara kita membenarkan codingan itu dengan baik dan benar gitu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke pemrogramannya teman-teman. Nah, jadi pada di sini di layar ini tuh sudah ada pemrogramannya teman-teman. Nah, ini kebetulan ketika praktikum aku itu melakukan program itu pakai laptop temanku. Jadi aku ini minta codingannya secara tulisan doang karena foldernya tuh di laptop temanku, jadi ya nggak apa-apa lah gitu kan. Soalnya waktu itu laptopku tuh error di bagian portnya gitu teman-teman. Jadi portnya tuh nggak mau connect ke hardware ya. Nah, jadi di sini tuh aku akan jelasin tentang pemrogramannya aja gitu. Di sini ada include Arduino karena kebetulan di platform IOM-nya itu kita pakai hardware jenis Arduino gitu kan. Nah, terus ini ada define button ya kan buat konfigurasinya ya kan. Ini button pinnya PB0 kita bikinnya. Terus karena ini adalah pull up internal ya kan, jadi kita pakai built-in LED. Nah, built-in LED itu ada di PC13 teman pinnya ya kan. Terus ini ada the bounce MS, yaitu pencetannya kita selama berapa kecepatan kirim sinyalnya gitu kan, berapa gitu kan. Nah, terus di sini ada button state ya kan. Terus juga ada ini setupnya ya teman-teman. Nah, ini tuh serial printnya kalau kalian pakai LCD. Kebetulan aku tuh udah pakai LCD, jadi cuma ada serial printnya aja gitu kan. Terus ini ada serial begin dan delaynya itu 2 detik. Habis itu ada button LED pin input pull down, terus LED pin output, terus ini LED state gitu kan sebagai inisialisasi LED-nya gitu kan. Terus ini serial pin F, buttonnya itu ada PB0, PC13 yang active flow gitu. Nah, terus press button turn LED off gitu kan, makanya kan namanya pull up gitu ya, jadi mereka searah. Nah, terus ini ada void loop, yaitu programnya akan berjalan terus menerus ya kan. Terus ini ada switch button state dan lain-lainnya gitu kan. Terus ini button press, sini press count gitu kan. Press count tuh buat kita munculin di mana namanya LCD, tapi lagi-lagi aku nggak pakai LCD gitu kan. Nah, di sini press count tuh kalau kita pencet terus dia akan bertambah nilainya. Terus ada serial print yang button press. Kalau buttonnya dipencet jadinya apa gitu kan. Sedangkan kalau buttonnya nggak dipencet tuh dia akan on gitu. Terus mungkin udah sih gitu aja ya teman-teman. Nah, terus selanjutnya aku akan jelasin akan compile gitu kan. Nah, ini videonya ya teman-teman. Nah, oh iya, kan tadi aku juga ngomong ya kalau kita tuh pakai platform IO ya kan. Nah, di platform IO itu ada platform io.ini. Nah, nanti itu semua di sini muncul. Nah, ini tuh kayak ada blue pill-nya, ada platformnya apa gitu-gitu kan. Terus frameworknya Arduino. Nah, yang aku maksud Arduino tadi di awal itu framework ya teman-teman. Walaupun kita pakai boardnya itu STM32 gitu. Nah, terus ini ada debug dan lain. Nah, kalau teman-teman mau upload gitu atau compile ininya si programnya, jangan lupa ditambahin upload flex ini teman-teman, karena
ada, itu programnya nggak akan jalan gitu. Nah terus ini LD build ini ya PB1 gitu kan, karena ini ada di PB1 itu uh, biar lampunya nyala gitu kan. Ya, ya kan. Nah di sini ada programnya kan. Nah ini programnya, terus ini kita langsung apa namanya compile aja ya teman-teman. Nah, terus nah ini compile sukses ya kan. Kalau udah sukses compilenya, kita tinggal upload gitu teman-teman. Nah ini upload sukses ya kan. Setelah itu untuk videonya sendiri itu ada di internet. Nah bukan up yang ESP. Nah ini ya teman-teman. Nah ini kan lampunya nyala mati ya teman-teman. Jangan sih. Nah ya ini terus jadi nyala gitu kan. Nyala on off gitu ya teman-teman. Begitu terus berulang-ulang kali ya begitu buat ini ya hasil dari hardwarenya. Nah terus kalau mau bikin pull down internal tuh gimana caranya? Nah pull down internal itu kurang lebih itu sama cara kerjanya, cuma programnya tuh yang dibedain tuh di bagian yang nah ini true atau enggaknya gitu kan. Terus juga pinnya juga diganti ya teman-teman. Beda deh kalau pull downnya internal tetap pakai PC13 karena built-in gitu kan. Nah terus cara ngapalnya itu kita ctrl-v. Nah kita tinggal bilang jadikan program ini jadi program pull down internal. Nah terus kita tinggal tunggu aja ya teman-teman, tinggal tunggu Gemininya kerja gitu kan. Nah buat extensionnya sendiri itu kalian bebas AI-nya mau pakai apa aja. Kalau aku kebetulan pakai Gemini AI gitu kan, bisa pakai GPT, bisa pakai apa namanya AI-nya dari si GitHub itu juga bisa gitu teman-teman. Jadi di sini kita tinggal nunggu aja. Emang agak lama ya teman-teman. Gitu. Tinggal tunggu sebentar aja ya teman-teman. Ini adalah programnya gitu misalnya, gitu kan. Nah, nanti itu di sini ada yang reject sama accept gitu kan. Nah, karena teman-teman karena ada perubahan gitu kan di program ini, jadi teman-teman bisa langsung accept aja. Nah, jadi nanti otomatis ini keubah semua gitu teman-teman. Nah, terus untuk selanjutnya aku akan tunjukin yang tadi kan pull down ya. Oke, ini kan pull down internal. Nah ini pull down internal ya teman-teman. Nah ini pull down internal nih, jadi lampunya nyala terus dipencet tuh dia mati. Nah ini mati. Nah tapi di sini terdapat kekurangan ya teman-teman, karena seharusnya kalau sekali klik itu ngunci ya kan, jadi dia itu tetap mati ya kan? Tapi karena di sini nggak ngunci gitu teman-teman. Terus ya udah sih gitu aja ya kan. Nah terus kalau yang eksternal gimana gitu kan. Nah yang eksternal itu kalian tinggal ubah ini aja guys, ganti pinnya ini ya kan. Misal kalian taruh LED eksternalnya itu di bagian enggak di pin 0 gitu, bukan di pin 0 sih, lebih ke pin misal pin 7 deh ya kan. Nah jadi kalian tinggal ganti aja di sini pin
PB7 gitu teman-teman ya kan. Terus begitu juga dengan yang pull down gitu kan. Nah ini kan pull down ya, pull down eksternal kan. Jadi kita langsung ke pull down eksternal. Ini pull down ESP, pull up ini pull down nah misal pull up dulu deh, pull up eksternal dulu deh ya kan. Nah ini set nyala ya kan. Nah ini kunci, terus gak nyala lagi ya kan. Dan begitu terus ya teman-teman pemrogramannya. Nah ini pakai pinnya gitu. Jadi samakan pinnya dengan yang dipakai pinnya gitu teman-teman. Habis itu untuk yang pull down eksternal, sebentar ya aku cari dulu videonya. Oke teman-teman, jadi kita lanjut ke bagian ESP ya teman-teman. Nah waktu praktikum pertama itu sama ya tugasnya. Pertama itu kita bikin pakai STM, terus kita bikin pakai ESP juga. Nah untuk pemrograman pakai ESP sama aja teman-teman caranya. Buatlah program ini menjadi program ESP 32 ya kan. Ini kan tadi apa ya, coba kita cek. Ini itu tadi pull down internal ya kan. Nah ini jadinya pull down internal juga. Nah gitu kan, salah nih, pull down dulu ya teman-teman, pull down internal dulu. Kita tinggal tunggu aja kayak tadi lagi, dan itu siklusnya berulang terus ke semua pemrograman gitu. Di sini kita tunggu aja ya teman-teman, seperti biasa gitu kan. Nah, ini udah selesai ya kan. Kita tinggal tunggu Gemininya coding selesai. Nah terus di sini dari JKSF kita accept lagi ya. Nah jadi deh di sini adalah program ESP gitu ya teman-teman. Pasti gak jauh beda lah ya. Nah terus kita jangan lupa compile dan upload gitu. Nah untuk pull down ESP internal ya. Nah ini videonya ya teman-teman. Nah ini video compile-nya ya kan. Terus ini ada ESP-nya. Nah mati, nyala mati ya kan. Dan gitu teman-teman. Terus kalau semisal buat kan tadi pull down internal ya. Nah kalau pull down eksternal gimana? Sama, balik lagi ke LED pinnya yang dipakai itu apa teman-teman gitu. Dan button pinnya juga disesuaikan lagi gitu. Kalau semisal button pinnya nggak diubah-ubah, ya berarti tetap dengan program yang sebelumnya. Nah tapi kalau LED pinnya berubah gitu kan LED pinnya aja internal dan eksternal, berarti otomatis berbeda dong penempatannya gitu kan. Jadi otomatis harus diubah gitu teman-teman. Nah terus ini ada yang pull down eksternal nih teman-teman. Tadi kan internal udah, sekarang yang eksternal. Nah ini buat yang eksternal ya teman-teman. Nah ini kita compile ya kan. Nah, sukses ini adalah rangkaian pull down ESP32 yang pakai LED eksternal. Jadi kalau tombolnya kita pencet dia lampunya mati, pencet lagi dia nyala. Jadi basicnya dia dari yang mati, kalau dipencet nyala. Terus kan ini udah pull down ya kan. Terus kalau yang pull up gimana? Kita bikin lagi programnya ya kan. Buat program ini jadi program
udah, kita nunggu lagi. Terus ketika sudah selesai dari si Gemini-nya, kita tinggal langsung accept aja gitu teman-teman. Nah ini dia, sudah selesai. Dikit lagi sih ya teman-teman. Nah ini kita tinggal accept ya kan. Nah kalau udah, kita tinggal upload ulang lagi kayak biasa gitu kan. Nah terus ini tadi pull down udah, terus sekarang pull up yes. Oke guys, jadi kita akan lanjut lagi videonya ya. Tadi videonya yang pull up ISP internal. Nah ini adalah yang pull up. Pull up itu kalau dipencet dia baru nyala. Nah ini ya teman-teman. Habis itu kita lanjut lagi ke yang pull up eksternal. Balik lagi ya teman-teman. Kalau pull up internal dan eksternal itu yang membedakan di programnya hanyalah pinnya teman-teman. Oke, jadi kita langsung aja ke videonya. Ini yang pull up yang pakai LED eksternal, kalau dipencet dia nyala. Microcontroller pakai apa? PSP. Nah udah. Kalau mati pencet nyala. Wah. Oke gitu ya teman-teman. Terus aku akan menampilkan project yang dibuat. Oke guys, jadi kita sekarang lanjut ke video project. Oke, let's go. Jadi pertama kita open folder ya kan? Terus kita ke dokumen, kita ke semester 4. Ini project dulu 1. Nah ini proyek LCD. Nah, kita tunggu dulu sebentar ya teman-teman. Matiin. Oke. Sabar ya teman-teman. Memang di sini agak sedikit lama karena dari ininya apa namanya agak lama. Nah ini main CPP-nya. Main CPP itu tombolnya gitu. Nah buat codingan-codingannya Arduino wire. Nah ini liquid crystal ini kita pakai karena kita menggunakan LCD teman-teman. Gitu. Terus ini ada button pinnya ya kan. Terus di sini ada LED pinnya, yang dipakai adalah pin 13. Ini di bounce MS-nya tuh ya pencetannya gitu kan 50. Terus LCD address ini alamat LCD-nya gitu kan. Terus ini rows baris karena LCD itu ada 2 baris. Terus ini kolomnya ada 16 kolom gitu kan. 2 kali 16 gitu. Terus ini liquid kristalnya ini LCD-nya ya kan. Jadi kita masukin kayak LCD pengalamatan LCD, terus kolomnya dan barisnya gitu kan. Nah ini on itu ketika di level low dan off tuh di kita level high. Terus ini juga dan yang lain-lainnya. Terus ini update LCD clear gitu kan. Ini set kursor 0.0 ya kan. Terus ini adalah LCD print yang idle, terus bounce, press sama release gitu. Tapi ini yang rilis kayaknya nggak ada deh. Aku lupa juga sih. Nanti kita lihat videonya lah, gitu kan. Terus ini set kursor. Terus ini ada press count gitu kan. Terus ada duration, durasi yang dipencet itu berapa ms gitu kan. Terus ini setupnya. Terus ini serial begin, delay, dan lain-lainnya. LCD init. Terus set kursor. Ini button pull up, gitu-gitu loh pokoknya ya teman-teman. Terus sekarang kita lanjut ke videonya aja ya teman-teman. Nah di videonya itu mana nih? Ya. Nah ini teman-teman. Karena berisik banget ya teman-teman, jadi kita agak mati gitu ya. Nah ini adalah proses dari compile-nya ya kan.
Habis itu ini udah down upload, salah, berarti itu proses upload. Nah ini adalah tampilan pertamanya, itu yang button 16 kali 0. Nah terus kalau belum dipencet gitu teman-teman, mereka dia tuh ada di posisi idle gitu kan. Misal ini posisi idle tuh eksternalnya yang nyala ya kan. Terus count itu adalah berapa kali kita udah pencet tombol push buttonnya. Nah duration tuh dalam bentuk ms ya, jadi kayak kecepatannya berapa gitu kan. Nah ini posisi idle ya teman-teman. Nah ini udah dipencet sekali kan, press, terus ada countnya 1. Nah ini durasinya kan 3778 ms gitu, 3 detikan lah gitu kan kita not. Nah ini udah pencet lagi 2 ya kan, terus ini 3,559 itu. Terus udah deh teman-teman, ini adalah hasil project kita minggu lalu. Sekian dari video aku, mohon maaf bila ada banyak kurangnya gitu teman-teman, karena aku juga masih belajar tentang sistem embedded ini kan. Terus semoga teman-teman dapat manfaatnya lah dalam menonton video ini. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.